Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam, kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita salat subuh berjamaah, dan kita lanjutkan dengan mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesempatan yang semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamil anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul, yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan kajian setelah 2 kali pertemuan tidak ketemu. Di pertemuan terakhir dulu kita membahas kisahnya Talut dan Jalut ya. 3 kali pertemuan kita membahas tentang Talut dan Jalut. Sekarang kita akan masuk pada kisah 2 putra Adam, yakni Qabil dan Habil. Ini cukup menarik, nanti kita ambil ibrah, kita ambil pembelajaran daripada kisah 2 anak Adam ini. Ayat yang menceritakan tentang Qabil dan Habil yakni surat Al-Maidah ayat 27 sampai ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. Di ayat yang 27, watlu alaihim naba abnai Adam bil haqqi id qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Al-ayah. Ada yang menarik di dalam ayat ini, di awal kisahnya Qabil dan Habil. Di ayat 27 Allah mengawali dengan kalimat watlu alaihim. Watlu alaihim. Jadi kata-kata watlu alaihim itu adalah menunjukkan pada posisi pembacaan Nabi Muhammad SAW. Pembacaan Nabi Muhammad SAW kepada orang-orang Yahudi, kepada orang-orang Nasara, itu justru betul-betul menunjukkan bahwa beliau adalah seorang Nabi. Saya ingin tanya kepada jenengan, Nabi Muhammad itu bisa baca, bisa tulis enggak? Nabi Muhammad itu bisa baca, bisa tulis enggak? Tidak. Terutama di awal-awal beliau jadi nabi, beliau itu kan tahannus di Gua Hira. Pas ketika tahannus di Gua Hira, beliau didatangi malaikat Jibril. Pas ketika didatangi malaikat Jibril itu memeluk Nabi Muhammad SAW. Malaikat Jibril mengatakan Iqra. Maka Nabi Muhammad mengatakan wa ma ana biqari'in, ma ana biqari'in.
Malaikat Jibril tadi kan mengatakan Iqra, bacalah. Nabi Muhammad mengatakan ma'ana biqari'in, saya ini tidak bisa baca. Apa yang bisa saya baca? Dipeluk lagi oleh malaikat Jibril, tetap malaikat Jibril mengatakan Iqra. Nabi Muhammad tetap mengatakan ma'ana biqari'in, saya ini tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Apa yang mau saya baca? Dipeluk untuk yang nomor 3 kali, nomor 3. Dipeluk lagi, Iqra, bacalah. Nabi Muhammad mengatakan ma'ana biqari'in, saya itu tidak bisa baca. Nah, justru pas ketika Rasulullah Muhammad SAW itu tidak bisa baca, Nabi Muhammad itu tidak bisa menulis, walaupun nanti para ulama ada yang mengatakan nanti di akhir-akhir era Madaniyah, akhir-akhir kenabian Nabi beliau bisa baca, karena memang nanti ada tawanan-tawanan itu yang dilepaskan, tebusannya itu adalah mengajarkan baca dan tulis kepada para sahabat yang lain. Orang-orang Yahudi, orang-orang ahlul kitab pada waktu itu, orang-orang musyrik, orang-orang kafir pada waktu itu menuduh kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menjiplak kitab-kitab sebelumnya, yakni kitab Taurat dan kitab Injil. Kalau umpamanya Nabi Muhammad SAW itu bisa baca, bisa tulis, maka tuduhan orang-orang kafir, tuduhan orang-orang musyrik itu maka bisa diterima, kan begitu kan? Akhirnya mereka akan mengatakan, ya mesti aja Kanjeng Nabi bisa baca, bisa tulis, makanya dia bisa menjiplak di kitab sebelumnya. Tapi karena Nabi Muhammad itu tidak bisa baca, tidak bisa tulis, maka tuduhan orang-orang kafir, tuduhan orang-orang musyrik, di mana Rasulullah dituduh untuk menjiplak kitab sebelumnya, itu secara otomatis tertolak. Bagaimana Nabi bisa menjiplak? Bagaimana Nabi bisa menulis kitab-kitab sebelumnya? Membaca saja tidak bisa, menulis saja tidak bisa. Itulah diantara hikmah kenapa Nabi Muhammad SAW itu oleh Allah tidak diberikan kemampuan membaca dan menulis. Dan di sini kemudian ada kalimat watlu alaihim naba'a bnai Adam bil haq. Bacakan kepada mereka, ya wahai Muhammad, itu mufrad, ya tunggal, yang diperintahkan adalah Nabi Muhammad SAW. Bacakan kepada mereka semua, wahai Nabi Muhammad, naba abnai Adam, 2 putra Adam, bil haqqi, dengan benar, bil haqqi, dengan benar. Dan ternyata kemudian Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu Al-Maidah 27:31, beliau mampu menceritakan kisahnya 2 putra Adam, kisahnya 2 putra Adam dengan jelas, dengan benar, dengan gamblang, persis seperti yang ada di kitab Taurat, persis seperti di dalam kitab Injil. Ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu betul-betul seorang rasul. Makanya di sini saya tulis di warna merah, fattilawatu 'alal yahudi, ya, tubayyinu sidqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li'anna qissata bani Adam waradat fit Taurati wa waradat fil Injili wa ja'al Qur'anu muhaiminan 'alal kutubi as-sabiqah. Jadi pembacaan Nabi Muhammad SAW kepada orang-orang Yahudi, kepada orang-orang Yahudi, kepada orang kafir dan sebagainya, itu tubayyinu sidqa Rasulillah SAW, menjelaskan tentang kebenaran Muhammad Rasulullah SAW. Kenapa? Karena kisah-kisah 2 anak Adam ini terdapat di dalam Taurat, terdapat di dalam Injil, dan Al-Quran datang di dalam rangka untuk menguatkan kitab-kitab sebelumnya. Jadi memang nanti kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, atau mungkin suhuf-suhuf yang diberikan kepada nabi-nabi yang tidak menerima kitab, itu dikuatkan oleh Al-Quran. Jadi ada yang dikuatkan oleh Al-Quran,
ada yang dimansukh, dihapus oleh Al-Quran, begitu. Nah, ini kisah dua anak Adam diceritakan dengan jelas oleh Nabi Muhammad SAW, yang itu menunjukkan Muhammad benar-benar sebagai seorang nabi. Sampai hari ini orang Yahudi tidak percaya kalau Muhammad itu seorang nabi. Sampai hari ini orang-orang Nasara juga tidak pernah percaya kalau Muhammad itu sebagai seorang nabi. Baik, dua putra Adam ini namanya Qabil dan Habil. Dan Nabi Adam itu adalah manusia pertama, dan beliau adalah nabi dan rasul yang pertama. Karena ada pendapat yang mengatakan Adam itu bukan nabi dan rasul, tapi pendapat yang terkuat beliau itu adalah nabi dan rasul. Di antara buktinya adalah pada zaman Nabi Adam sudah muncul syariat baru, syariat di antara manusia. Jadi kan Nabi Adam itu ada di surga, ada di surga itu kemudian terperdaya dengan bujukan-bujukan iblis. Akhirnya dia itu kan diusir sama ibu Hawa, diusir. Iblis menyebutkan dengan syajaratul khuldi. Jadi penamaan pohon khuldi itu bukan dari Adam tapi dari iblis. Khuldi itu kan artinya kekal. Jadi yang namanya iblis itu menipu, ya, melakukan makar kepada Adam. Jadi dibujuk, tidak boleh mendekati syajaratul khuldi itu, kata iblis, supaya Nabi Adam itu tidak bisa kekal di surga. Dan akhirnya kemudian diusir. Setelah dikeluarkan dari surga di dunia, di situ Nabi Adam sama ibu Hawa itu kalau punya keturunan itu kembar. Kalau lahir pertama laki perempuan, kan begitu. Lahir kedua laki perempuan. Lah syariatnya pada waktu itu, karena memang manusianya cuma itu saja, maka pernikahannya itu disilang. Anak yang pertama itu adalah Qabil sama Labuda. Anak yang nomor dua itu Habil sama kebalik ya. Anak pertama itu adalah Qabil sama Iklimah. Anak yang kedua itu adalah Habil sama Labuda. Akhirnya nikahnya itu harus disilang. Lah kebetulan yang namanya Iklimah itu adalah cantik, sementara Labuda itu, mohon maaf, secara manusiawi ya dianggap tidak cantik oleh yang namanya Qabil. Dan itu sudah ada syariat untuk dinikah silang. Tidak mungkin lahir kemudian dinikahkan dengan saudara kandung yang lahir bareng-bareng, akhirnya disilang. Lah disitulah kemudian syariat yang semacam ini membuat si Qabil itu tidak menerima, membuat si Qabil itu tidak menerima, dan dia menentang aturan ini, karena secara naluri dia suka dengan yang lebih cantik, yakni Iklimah. Nah, karena dia tidak menerima aturan yang semacam itu, yang itu merupakan aturan syariat pada waktu itu, maka akhirnya diperintahkan untuk berkorban. Ayat 27, il qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar. Akhirnya yang namanya Qabil sama Habil ini disuruh untuk kurban. Lah nanti siapa kurbannya yang diterima, lah itulah yang nanti akan mendapatkan Iklimah, menikah dengan Iklimah. Yo, akhirnya sampai hari ini ya keturunannya Nabi Adam itu masalah wedoan ini ya menurutku itu ya. Ya rebutan wedoan sampai hari ini kan ya gitu deh. Betul kan, yang merusak itu kan harta tahta. Ya antara pil sama will itu ya mesti itu. Ya, memang itu naluri ya, memang itu normal. Kalau laki-laki tertarik kepada wanita itu normal, wanita tertarik kepada laki-laki itu normal. Nanti ada aturan-aturan. Tapi kalau laki-laki tertarik kepada laki-laki, nah itu yang
rusak seperti di zamannya Nabi Lut. Akhirnya mereka kurban. Habil itu adalah seorang pengembala. Qabil itu punya hewan ternak. Qabil akhirnya berkorban yang namanya kambing. Kambing yang sangat besar. Kemudian yang namanya Qabil itu adalah semacam seorang petani. Dan akhirnya dia berkorban hasil tani. Menurut para ulama, ketika berkorban ini Habil itu betul-betul all out, mengorbankan sesuatu yang terbaik dan tidak ada niat sama sekali dari si Habil ini. Korbannya kepingin iklimah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Diterima gak diterima itu urusan buri, disuruh korban ya sudah, itu yang namanya Habil. Sementara yang namanya Qabil, dia itu berkorban dalam rangka niatnya karena ingin dapat iklimah, dan dia berkorbannya itu tidak baik. Di samping tidak ikhlas, juga yang dikorbankan itu masih di bawah standar kebaikan ya, karena memang kalau kita itu korban itu kan malah justru aturan-aturannya adalah yang terbaik, itulah sebenarnya. Akhirnya yang satu diterima, yang satu tidak diterima. Lah pada waktu itu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang namanya korban itu diterima atau tidak, tandanya adalah antanzila narun minas samai fatakhudu al-qurban alladzi taqabbalahullah. Jadi tandanya nanti kalau korbannya pada zamannya Nabi Adam itu korban itu diterima atau tidak, akan turun itu yang namanya api. Akan turun itu yang namanya api, dan dia akan membakar korban itu. Mana korban yang terbakar oleh api yang diturunkan dari langit, itulah yang diterima. Itu syariatnya Nabi Adam. Nah kalau zaman sekarang tandanya apa diterima? Ya, di sini diposisikan fa'amida as-salihu ila ajwadi ma yamliku. Makanya diantara yang bisa kita ambil ibrah di sini juga, kalau korban itu memang yang terbaik. Kalau korban itu yang terbaik, ada si A gajinya 150 juta anggota DPRD 1 bulan, si B gajinya 1 bulan 5 juta, yang satu gaji 150 juta, yang satu gajinya 5 juta, sama-sama berkorban harta kambing ya, korban kambing yang sama-sama harganya 5 juta, maka masih yang terbaik yang gajinya 5 juta. Kenapa bisa begitu? Ya secara penghasilan sudah berbeda jauh, maka masih terbaik orang yang gajinya 5 juta dia korban kambing yang 5 juta. Seharusnya yang gajinya 150 juta yang sebenarnya kebutuhannya juga seperti itu. Nah ini Qabil sama Habil oleh Allah dilihat niatnya dan lihat zat yang dibuat untuk korban. Dan memang secara aturan syariat korban itu kalau dalam bahasa Al-Quran la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu at-taqwa minkum. Yang nyampe kepada Allah itu bukan dagingnya, yang nyampe kepada Allah itu bukan darahnya, itu bukan, tapi yang nyampe itu adalah kadar ketakwaannya. Maka di sini Habil itu dalam bahasa ulama disebut soleh, sementara Qabil itu disebut tolih. Yang satu pakai shot, yang satu pakai to. Soleh sama tolih. Kalau manggil anak jenengan jangan pakai kata-kata tolih, panggilah dengan kata-kata soleh. Dan kalau jenengan korban, niat yang benar dan cari korban yang terbaik. Akhirnya diterima. Pas ketika korbannya si Habil itu diterima, lah kok dilalah yang namanya Qabil itu muring-muring. Qabil itu tidak terima. Apa yang dikatakan oleh Qabil? Qala la aqtulannak, aku pasti akan membunuh engkau, aku pasti akan membunuhmu. Itu Masya Allah.
Ketika korbannya tidak diterima, Qabil mengancam untuk membunuh Habil adiknya. Tapi kata-katanya Habil pas ketika akan dibunuh, dia hanya mengatakan qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. La in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasitin yadayya ilaika liaqtulak inni akhafullah rabbal alamin. Dan andai kata engkau itu akan membunuh aku, menyodorkan tanganmu dalam rangka untuk membunuh aku tidak akan membunuhmu, karena aku takut kepada Allah Tuhan seluruh alam semesta. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, kenapa sih yang namanya Habil itu tidak terima dengan keputusan Allah? Korban dua-duanya yang diterima punyanya si Habil. Pas ketika punyanya Habil itu diterima, Qabil tambah marah-marah, tambah emosional, akhirnya mengancam untuk membunuh Qabil. Ini yang saya katakan, adamu idrakil haqqi bisababi ad-dunub. Seseorang itu tidak akan bisa menemukan kebenaran kalau di dalam dirinya itu ada dosa-dosa. Jadi dosa yang sudah menempel di dalam hati kita itu tidak akan mampu membuat kita itu mendapatkan kebenaran. Dosa apa toh yang digunakan oleh Habil, ya apa yang digunakan oleh Qabil? Saya menggaris bawah, pada diri Qabil itu ada dosa penyakit hati dua hal. Pertama adalah sombong, yang kedua adalah hasud. Ini dua dosa yang terdapat pada diri Qabil sehingga dia tidak mau menerima keputusan tertinggi mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sedikit bicara tentang sombong dan hasud. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, yang pertama sombong. Ini kan Qabil, sombongnya naudzubillah sombong. Qabil itu dia lebih tua daripada si Habil. Dalam catatan para ulama, Qabil itu tidak terima karena dia merasa lebih senior daripada si Qabil. Sombong. Dalam bahasa kita, wong aku sing senior kok malah sing junior dikeir. Itulah yang kemudian disebut oleh Rasulullah Muhammad SAW, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Persis yang ada pada diri Qabil itu dari sifatnya iblis laknatullah alaih. Ibu, bapak, iblis itu kan pas ketika disuruh sujud kepada Nabi Adam, jawabannya apa? Ana khairu minhu khalaqatani min nar wa khalaqatahu min tin. Dalam Al-Quran disebutkan wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ketika kami berkata kepada ketika kami berkata kepada para malaikat usjudu li Adam, sujud kepada Nabi Adam, maka semuanya para malaikat itu bersujud kecuali iblis. Dia membangkang, dia termasuk orang-orang yang sombong dan kafir. Di antara jawaban iblis adalah ana khairum minhu khalaqatani min nar wa khalaqatahu min tin. Aku itu lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan aku dari api sementara engkau ciptakan Adam dari tanah. Jadi makanya kata Nabi, orang yang sombong itu batarul haqqi wa ghamtun nas. Orang yang sombong itu menolak kebenaran dan suka meremehkan orang lain. Jadi kalau jenengan itu pengen tahu jenengan itu termasuk sombong apa enggak, ya cirinya dua itu, suka menolak kebenaran dan suka meremehkan orang lain. Dalam satu hari jenengan meremehkan orang berapa kali? Dalam satu hari jenengan kita ini meremehkan orang berapa kali? Meremehkan orang itu bisa dua hal. Satu, melalui batin dan pemikiran karena menganggap kita yang lebih baik dari orang itu. Yang kedua, melalui sikap.
melalui sikap kita kepada seseorang itu, ya, sikap acuh tak acuh, sikap betul-betul merendahkan. Makanya diantaranya ada kalimat wailul likulli humazatil lumazah, mencela, mengumpat itu termasuk. Lah kalau orang itu sudah meremehkan orang, itu cenderung dia akan menolak dari orang yang dia remehkan kebenaran apapun yang dia diberikan. Lah orang-orang yang model seperti ini mengikuti sifatnya iblis, mengikuti sifatnya Qabil. Dan benar akhirnya Rasulullah Muhammad mengatakan la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam dirinya itu ada kesombongan. Iblis itu sombongnya berapa kali, Bu? Pas ketika diusir dari surga itu sombongnya berapa kali iblis? Halo? Cuman 1 kali. Karena menganggap dirinya lebih baik daripada Adam, dia tidak mau bersujud kepada Nabi Adam, diusir dari surga. Kita di dunia ini sombongnya berapa kali? Kita di dunia ini sombongnya berapa kali? Berkali-kali. Meremehkan orang berapa kali? Menolak kebenaran berapa kali? Gitu kok kita mengatakan bisa masuk surga. Masuk surganya di mana? Orang yang sudah sombong itu yang kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, al-'azamatu ridai wal kibriya'u izari faman naza'a wahidan minhuma alqaituhu jahannam wala ubali. Kebesaran, keagungan itu adalah selendangku, kesombongan itu adalah sarungku. Barang siapa yang mencabut salah satunya, alqaituhu jahannam wala ubali, akan aku lemparkan dia ke dalam neraka jahanam, aku tidak peduli. Meskipun sholatnya banyak, meskipun hajinya berkali-kali, meskipun hafal Al-Quran, meskipun berjamaahnya setiap 5 waktu, tapi kalau sombong jangan harap bisa masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan harap masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah itu yang dilakukan oleh Qabil. Sombong ini adalah sifat penyakit hati pertama yang paling membuat orang itu menolak kebenaran. Betul ya? Orang itu wah, pas ketika diberi ceramah umpamanya, diberikan kebenaran, inilah Al-Quran dan Sunnah, tapi karena dasarnya sombong, susah untuk menerima itu. Qabil itu diberitahu ini yang diterima kurbannya adalah Habil. Meskipun Habil itu masih junior, tapi korbannya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia layak untuk mendapatkan iklimah untuk dinikahi. Tapi karena sombongnya itu tadi, Qabil tidak mau tahu. Enggak, pokoknya saya yang lebih berat. Nah itu yang bikin kacau itu di masyarakat, itu kesombongan itu. Kita dikasih tahu sama anak kita, ayah begini, apa kau niku si arek cilik kok ngandani bapakmu, wawamu si cilik kok ngandani ibumu, lah sombong tuh itu jenenge. Ya ada. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, penyakit yang nomor 2 adalah hasud. Lah Qabil ini hasud. Lah kok iso Habil yang diterima? Ya, dia masih junior, masih anak kemarin sore, kok bisa Qabil itu menikah dengan Iklimah? Hasud. Namanya hasud itu, Ibu, tidak suka melihat orang lain mendapatkan nikmat dan kepingin kalau nikmat itu hilang dari orang itu dan pindah kepada dirinya. Itu namanya hasud. Lah hasud itu ada 2 model. Hasud yang cuma ditahan di dalam hati, ngempet. Ono tonggone tuku sepeda motor meriang, bulan depan tonggone tuku mobil stroke, bulan depan tonggone tuku helikopter mati. Cuma nahan saja itu. Nggak seneng kalau melihat orang lain mendapatkan nikmat. Ada hasud yang nomor 2, ini yang dilakukan oleh Qabil, niru gayane iblis. Apa itu? Hasud dengan melakukan sesuatu.
Iblis itu begitu dia hasud, tidak suka Adam itu ada di dalam surga, dia punya upaya untuk membuat Adam itu keluar dari surga. Sama dengan Qabil. Qabil itu karena betul-betul iri dengan Habil yang mendapatkan nikmat, dapat iklimah, korban diterima, dia punya upaya untuk membunuh Habil. Jadi hati-hati ketemu dengan orang yang hasud, ketemu dengan orang yang hasud, apalagi orang yang hasud dia melakukan sesuatu. Nanti mungkin pertemuan berikutnya akan kita bahas tentang masalah Harut Marut ya. Harut Marut yang berbicara tentang masalah sihir. Dan ternyata memang nanti kalau di dalam bahasa surat Al-Falaq ada orang-orang tertentu karena hasudnya itu dia melakukan sihir. Melakukan sihir. Nah, ini hasud, sombong, hasud. Kalau berkenaan hasud, Rasulullah pernah mengatakan, iyyakum wal hasada fa innal hasada yakulu al hasanati kama takulun narul hatoba. Takutlah kamu itu terhadap sifat hasud, iri dengki, karena sesungguhnya sifat hasud, iri dengki itu mampu menghilangkan amal kebaikan seperti halnya api memakan kayu bakar. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, inilah yang dimaksud dengan adamu idrakil haqqi bisababid dunub. Dosa sombong, dosa hasud itu yang paling poin pertama yang membuat amalan kita itu hapus. Hati-hati, kadangkala kita merasa bangga sholat wis akeh, kita sudah bangga kita itu sudah lebih tua dari yang muda, wis amalanku wis wakeh, maca Qur'anku wis wakeh, jamaahku wis akeh, posoku wis akeh. Dilalah di hadapan Allah amalan kita habis semuanya, habis semua. Ya, di antara faktor yang menghabiskan amalan kita itu tadi apa itu, Pak? Sombong sama hasud. Makanya sejak awal saya itu sudah tanya sama jenengan, jenengan meremehkan orang setiap hari itu berapa kali? Berapa kali? Itu kalau kita sudah sering kali meremehkan orang itu luar biasa. Nabi Muhammad itu dalam masalah bicara saja tidak pingin meremehkan orang. Mohon maaf, pernah saya sampaikan di Manarul Islam, Nabi Muhammad itu kalau ada orang bicara, Nabi Muhammad itu akan diam. Nabi Muhammad itu akan memperhatikan siapa yang berbicara, dan beliau akan mendengarkan orang yang berbicara itu. Itu Nabi Muhammad SAW. Tidak pernah Nabi Muhammad itu ngobrol sama orang sambil nengok ke arah lain, itu Nabi Muhammad tidak pernah. Nabi Muhammad itu kalau ngomong sama orang mesti menghadapkan tubuhnya dan wajahnya sama orang, dan beliau akan mendengarkan orang yang berbicara itu. Itu Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi Muhammad kalau duduk-duduk semacam ini, ya, di hadapan para sahabat itu saking sopannya Nabi Muhammad itu ingin menghargai orang, tidak pernah Nabi Muhammad itu menyelojorkan kakinya. Sampai segitunya loh Nabi Muhammad SAW. Itu Nabi Muhammad SAW. Saking betul-betul Rasulullah itu ingin tidak meremehkan orang, beliau letakkan apa yang dia pegang, beliau letakkan apa yang beliau baca, beliau mendengarkan siapa yang berbicara. Itu Nabi Muhammad SAW. Karena saking beliau itu tidak ingin meremehkan orang. Kira-kira kalau jenengan ngomong ngalor ngidul, kemudian orang yang diajak ngomong gak pernah dengarkan, itu gimana perasaan jenengan? Itulah masuk dalam kategori khawatirnya itu masuk ke dalam hal-hal meremehkan orang itu. Itulah Qabil, yang dilakukan oleh Qabil itu seperti itu. Hati-hati. Makanya konteksnya kemudian ketika orang sombong, meremehkan orang, hasud, maka kebenaran itu akan sulit datang kepada dia. Saya tanya umpamanya, pas ketika ngaji seperti ini kemudian kita pulang ke rumah, berapa persen ilmu yang sudah masuk ke dalam diri kita? Yang kita dengarkan dalam konteks pengajian itu berapa persen yang masuk dalam diri kita? Ketika kemudian di rumah ditanya, tadi ngajinya apa? Bisa enggak kita kemudian mengamalkan itu dan menceritakan itu? Nah itu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Qabil betul-betul tertutup dengan kesombongannya, Qabil tertutup dengan hasadnya kepada Habil. Ini berbahaya. Ya, mudah-mudahan kita ini
termasuk orang-orang yang dijauhkan dari sikap sombong, dari sikap hasud. Dua hal ini Masya Allah termasuk memang yang menghancurkan amalan itu, yang seperti yang dibaca oleh imam tadi di rakaat yang kedua, kasarabim biqi'atin yahsabu dham'anu ma'a, itu di dalam surat An-Nur itu. Jadi yang namanya kasarabim biqi'atin itu kan semacam fata morgana itu. Jadi kalau orang itu melihat dari jauh itu kelihatannya ada air, tapi ternyata kalau didekati tidak ada air. Itu yang namanya kasarabim biqi'atin. Ya kita khawatir kita itu seperti itu. Waduh, amalan saya sudah banyak, ternyata tidak ono sama sekali. Di antaranya yang bisa menghancurkan amalan kita, saya ulang lagi, sombong dan hasud. Kalau sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan orang. Suatu saat di dalam kisah Israiliyat, itu kan ada seorang nabi dari Bani Israel. Kisah dari Nabi Bani Israel. Pas ketika ada kucing lewat, kucingnya itu kan jelek, dalam bahasa kita rembes. Lah kok dilalah kemudian di dalam batinnya nabi dari Bani Israiliyat ini mengatakan gini, ono kucing kok welek ini lah, ada kucing kok sejelek ini lah. Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian mengatakan kepada nabi Bani Israel tadi, kalau memang kamu sanggup untuk menciptakan kucing seperti itu, silakan sekarang ciptakan. Allah tidak terima makhluknya itu direndahkan. Allah tidak terima makhluknya yang dikatakan jelek tadi direndahkan. Lah kalau makhluk berupa kucing saja Allah tidak ridho, apalagi yang namanya manusia. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, innallaha la yanduru ila suwarikum wala amwalikum walakin yanduru ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak melihat kepada bentuk rupa, tidak melihat kepada harta, tapi yang dilihat oleh Allah itu adalah hati dan amal soleh. Bener Qabil itu senior, bener Qabil itu kaya, bener Habil itu junior, tapi yang dilihat oleh Allah bukan seniornya ini, yang dilihat oleh Allah bukan kayanya ini, tapi yang dilihat oleh Allah apa? Hatinya Habil yang bersih, dan kemudian amal solehnya Habil yang bersih. Akhirnya yang diterima itu punyanya Habil. Makanya di dalam amal ibadah, saya kembangkan lagi, amal ibadah itu syaratnya mutlak dua bisa diterima oleh Allah. Amal ibadah yang jenengan lakukan itu syarat mutlak dua yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun. Itu jadi aslama wajahu, syarat pertama supaya ibadah kita diterima oleh Allah itu adalah aslama wajahu, niatnya ikhlas karena Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyim. Kita datang ke sini itu niatnya apa? Nah, nanti di akhir di hari kiamat berdasarkan riwayat Ibnu Abbas itu ada orang-orang itu yang dikatakan oleh Allah pendusta. Kadzabta wa qalatil malaikatu kadzabta, kamu dusta. Malaikat juga mengatakan kamu dusta. Akhirnya amalnya tidak diterima oleh Allah. Di antaranya karena faktor tidak ikhlas, karena riya. Datang ke masjid itu niatnya lain. Niatnya datang ke masjid karena sungkan, niatnya datang ke masjid karena konsumsi, niatnya datang ke masjid karena kepingin ketemu orang, tidak ada niat yang lain. Itu yang membuat amalan kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syarat yang kedua ibadah kita itu supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ittiba'u ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi melakukan ibadah itu sesuai dengan contoh. Suatu saat ada orang yang sholat di hadapan Nabi. Setelah sholat orang ini datang kepada Nabi. Nabi bilang, sholli fa innaka lam tusolli, sholat lagi, kamu itu belum sholat. Loh, lah padahal orang itu tadi di hadapan Nabi sholat, tapi kata Nabi orang itu tidak sholat. Loh, kok bisa begitu Ibu? Orang itu tadi akhirnya sholat untuk yang kedua kali. Setelah sholat yang kedua kali, Nabi tetap ngomong, sholli fa innaka lam tusolli, sholat meneh, sholat lagi, kamu itu belum sholat.
Akhirnya orang ini sholat untuk yang ketiga kalinya. Setelah sholat untuk yang ketiga kalinya, datang kepada Nabi. Nabi malah mengajari, iki lo sholat sing bener. Kira-kira sholat kita sudah benar atau belum? Sudah sesuai sunnah atau belum? Kita usianya sekarang 60 tahun, kita balik usia 10 tahun, berarti 50 tahun kita sholat, itu pun kalau tidak bolong-bolong. 50 tahun kita sholat ibadah, estimasi yang diterima oleh Allah berapa persen? Loh gitu loh. Lah kok saya pantas Pak masuk surga? Dari mana nilai pantasnya masuk dalam surga? Wong sholati kadang-kala tidak ngerti benar atau tidak benar. Tapi kalau kita belajar tentang masalah fikih sholat, mesti jawabannya mulai cilik sampai tuwek ngaji sholat tak mari-mari. Tapi padahal sholatnya bener apa durung kan tidak ngerti kan? Ya, clear ya? Baik. Qabil itu seperti itu. Jangan meniru sifatnya Qabil. Makanya dia disebut toleh. Tirulah sifatnya Habil. Habil itu orang yang ikhlas, Habil itu orang yang baik, Habil itu orang yang taat aturan, Habil itu orang mau menerima masukan-masukan daripada yang lain. Sementara Qabil tidak mau menerima masukan dari yang lain. Dia tidak taat aturan, niatnya tidak baik, dia sombong, dia hasud. Itu mungkin pertemuan yang pertama kajian kita tentang Qabil dan Habil. Masih banyak pertemuan-pertemuannya Pak, insya Allah nanti mungkin 2 atau 3 pertemuan tentang masalah Qabil dan Habil, karena memang cerita semacam ini sangat-sangat penting untuk kita ambil ibrohnya, terutama tentang akhlak, terutama tentang perilaku, terutama tentang adab. Jadi memang disinyalir oleh para ulama nanti di akhir zaman memang banyak orang pinter ya, memang banyak orang pinter tapi tidak punya adab, tidak punya akhlak. Betul begitu ya Bu ya? Banyak orang yang pinter nantinya, tapi nanti akhlak itu semakin tidak ada. Sehingga karena akhlaknya tidak ada, cenderung jadi sombong, cenderung jadi arogan, cenderung suka meremehkan orang. Itu yang disinyalir oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada yang perlu didiskusikan? Ngajinya terlalu cepat? Enggak ya? Enggak ya. Jadi nanti kalau jenengan pulang ditanya sama suaminya tadi ngaji apa? Jawaban jenengan apa? Oh, Qabil sama Habil. Terus ditakoni Qabil piye, Habil piye ngono. Loh. Dalam? Oh, ada videonya. Masya Allah. Clear ya? Qabil sama Habil. Tidak ada yang didiskusikan? Alhamdulillah. Kalau tidak ada, saya husnud. Oke, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Saya paham apa yang jenengan sampaikan. Bedakan antara hadisun nafsi dengan al-azm. Kadangkala kita ini moro-moro terlintas serwet. Umpamanya contoh, kita bawa mobil Pajero, menyetir, seret ono sing nyelip kareta, seret, terlintas serwet. Motor welek kok nyelip-nyelip barang, terlintas seret, begitu kan? Kita rumah kita bagus, kemudian kita berkunjung ke rumah teman kita, melihat rumahnya yang jelek, terlintas serwet, somai si api aku ya, ternyata DE melarat ya. Terlintas semacam itu. Ini kan hembusan-hembusan hadisun nafsi dari setan laknatullah alaih. Setiap orang pasti mengalami seperti itu. Lah semacam ini jangan dituruti. Kayak seperti jenengan sholat itu loh Bu, Allahu Akbar, waduh piameanku turun garing, Sami Allah liman hamidah, dompetku mau neng di.
Itu kan lintasan-lintasan yang selalu dihembuskan oleh syaitan. Yang semacam ini jangan dituruti. Pas ketika jenengan terlintas serwet, wong iku lu ambek kono nabi anawakmu, langsung counter. Ndak, inna akramakum indallahi atqakum. Langsung counter, langsung hilangkan. Kalau semacam itu masih. Tapi kalau umpamanya pas ketika ada lintasan hati serwet, jenengan turuti. Oh iya iya, ternyata aku encene. Wah, itu yang jadi berbahaya. Jadi begitu ada lintasan counter, ada lintasan counter, dan mindsetnya yang harus ada di dalam diri kita bahwa kemuliaan itu hanya hak prerogatif Allah. Tudhillu man tasya, ada wa tu'izzu man tasya, biyadikal khair. Dan kemudian tadi sudah dikatakan oleh Rasulullah, Allah itu tidak melihat kepada harta, tidak melihat kepada rupa, tapi Allah melihat hati dan amal soleh. Dan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau lintasan-lintasan semacam itu tadi belum ada taklif kecuali kalau dituruti. Kayak seperti mungkin ada seorang laki-laki secara nggak sengaja melihat ada wanita yang terbuka aurat, seret terlintas, dia langsung miring, seret, astagfirullah. Itu dimakfu, ya kan? Itu rezeki sudah. Tapi begitu seret ketika tidak sengaja melihat ada wanita yang terbuka aurat, tambah diperhatikan terus itu. Lah itu yang baru berdosa. Sama dengan begitu. Kalau di dalam hati jenengan terlintas, aku iki pinter kok, dek goblok, langsung tolak mentah-mentah itu, counter, ndak. Makanya salah seorang ulama salaf yang dulu saya sampaikan di Masjid Manarul Islam ketika mengaji tentang kitab min akhlaqis salaf, ada seorang ulama salaf itu memberitahu kepada kita, kalau kamu itu ketemu dengan orang yang lebih tua, yakinkan bahwa orang yang lebih tua itu usianya lebih banyak dan pahalanya lebih banyak dari engkau. Kalau engkau itu ketemu dengan orang yang lebih muda, yakinkan orang yang lebih muda itu dosanya lebih sedikit daripada engkau, supaya kita bisa menghargai orang. Kalau umpamanya kita kaya, melihat ada orang itu kekayaannya sedikit, jangan memandang pada konteks kekayaan. Mungkin dia yang jenengan lihat itu bukan seperti aslinya. Contoh, ada kisah nyata, ada ibu-ibu di perumahan punya langganan orang jualan sayur, mikul, dipikul begini. Ini kisah nyata betul, mikul begini, seret gitu. Dia menganggap orang ini miskin, tidak punya apa-apa. Akhirnya suatu saat orang ini 2 minggu tidak jualan, 2 minggu lebih tidak jualan. Setelah 2 minggu lebih nggak jualan, dia datang ke depan rumahnya itu. Terus ibunya ini tanya, Pak, kok hampir 2 minggu lebih tidak datang, kemana? Ibu yang bapak ini tadi dengan penuh rendah hati mengatakan, dengan izin Allah ibu, alhamdulillah saya habis umroh sama istri saya. Kaget ibu ini. Nggih Pak, nggih saya umroh. Dia ngeremehkan, dia dikira tidak bisa umroh. Alhamdulillah saya sudah umroh dan saya juga pernah haji. Sebetulnya anak-anak saya itu sudah gede-gede semua, sudah mentas semua, sudah lulus kuliah semua. Dan alhamdulillah saya ini cuma cari waktu, jualan seperti ini cuma cari waktu. Alhamdulillah tanah pertanian saya ada beberapa hektar. Jadi saya ini jualan cuma untuk apa? Sang ibu ini langsung down. Orang yang dia anggap remeh, orang yang dianggap miskin, tidak punya apa-apa, ternyata jauh lebih kaya dari dia. Tapi penampilannya itu sederhananya, dia itu cuma untuk cari waktu karena sudah pensiun, sudah tua, uangnya banyak miliaran, tanahnya hektaran, anaknya sudah kuliah semua, sudah lulus semua. Dia kemudian nganggur di rumah, ngapain gitu ya. Akhirnya hasil dari kebunnya dia itu dia ambil untuk dijual sambil olahraga, sambil apa. Ya, itu loh. Jadi apa yang kita lihat itu kadangkala jauh dari apa yang kita bayangkan. Wong iki, contoh lagi kisah nyata, suatu saat ada orang datang kehujanan bawa sepeda motor utuk-utuk, datang ke toko iPhone. Dia datang ke situ, dia mau mencari, melihat-lihat iPhone yang terbaru. Diremehkan sama pegawainya, dihina begini karena pakaian cuma kayak pakai kaos oblong sama pakai celana pendek, dihina macam-macam. Tahukah kita ternyata dia itu bawa mobilnya bagus, ditaruh di cucian mobil,
dan kemudian dia pinjam sepeda motornya mencuci, kebetulan istrinya pengen HP iPhone, dia datang ke counter itu pakai sepeda motor utuk. Ternyata dia adalah seorang investor, punya harta yang banyak, yang tadinya akhirnya apa? Pegawai yang menghina dia itu dipecat, dan ternyata dia adalah salah satu investor yang membiayai temannya yang membuka usaha counter itu loh. Makanya ketika kita melihat sesuatu, langsung ketika kita mengatakan aku lebih baik, aku lebih sugih, aku lebih pintar, langsung counter jebret. Tidak ada model begitu, itu sombong. Itu adalah bisikan iblis laknatullah alaih. Kadang-kala melihat penceramah juga begitu kadang-kala. Lagi pergi penceramah, si bagusan penceramah saya yang lain, masih bagus ustadz saya yang lain, lulusan Arab Saudi itu lulusan apa? Lah ini termasuk bisikan-bisikan iblis yang nauzubillah min dzalik. Dia bukan kelompok saya, dia bukan ormas saya. Lah itu termasuk daripada bisikan-bisikan iblis. Langsung semacam itu counter. Karena kemuliaan yang dimiliki oleh seseorang bukan terletak pada fisik yang jenengan lihat, gitu ibu, insyaallah. Mudah-mudahan kita bisa berupaya semacam itu. Saya pribadi juga latihan untuk semacam itu, dan alhamdulillah mulai dari sikap kalau ada orang bicara, sikap ngomong sama orang, pakai bahasa dan sebagainya, saya berupaya. Kalau di Manarul itu saya kaji kitab adab Sahih Adabil Islamiyah, ya, Sahih Adabil Islamiyah. Di situ bicara tentang masalah adab etika, mulai etika kita baru bangun tidur sampai etika kita kepada tetangga, etika kita bicara, etika mendengar orang bicara. Di situ dibahas semua kitab itu, sehingga kita paham gimana sih etikanya kita kalau berhadapan sama orang, bagaimana sih kalau etika kita menghadapi orang yang bicara dan seterusnya. Itu akan ada semua. Itu kalau kita tidak ngaji tidak mungkin kita ngerti tentang semacam itu. Saya kira cukup ya. Habis ini saya langsung ke surah Sukun untuk ngisi kajian juga lagi di sana jam 6 nanti. Saya langsung pamit, setelah salam nanti saya langsung pulang, nggih Pak. Nggih. Langsung ke Sukun. Ini 15 menit insyaallah cukup ya untuk sampai ke sana. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.